Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Syah, dalam program podcast tamu kita, tribunpadang.com, Tribun Network. Podcast ini adalah membahas tentang isu-isu sentral yang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, dan akan menghadirkan narasumber yang tentu qualified di bidangnya dan juga orang-orang penting. Dan kali ini kita menghadirkan seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Haji Feby Datuk Bangso atau Datuk Feby, dan julukan yang sangat populer itu FDB. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah, Pak Emil sehat. Alhamdulillah. Pak Datuk, ini Tribuners pasti penasaran dengan Datuk Feby ini. Selama ini tahu Datuk Feby sepak terjangnya di dunia politik. Ternyata Datuk Feby tidak saja jagoan atau pendekar di politik. Silakan disapa dulu, Datuk. Oke, terima kasih Pak Emil. Salam buat para Tribuners yang ada dimanapun berada. Salam silaturahmi, mudah-mudahan diskusi kita menarik untuk kita simak bersama-sama. Baik. Luar biasa, mantap. Datuk FDB, saya lebih enak menyapa FDB ini. Walaupun sesekali kita bahasa Minang boleh itu ya. Boleh. Kita memang tagline Tribun Padang, walaupun Tribun Network atau tribunnews.com, grup Kompas Gramedia, ini juga sisi kearifan lokal sangat kita utamakan dengan tagline-nya mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi itu tuh. Datuk, kalau tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ini kan lebih cocok, tak? Datuk, coba beberkan bio-file riwayat selain pandang Datuk lah, biar Tribuners ya, makin sayang ya Datuk. Oke, terima kasih Pak Emil. Salam kenal buat Tribuners, saya Feby Datuk Bangso. Mungkin selama ini banyak yang mengenal saya sebagai politisi, tetapi saya sebenarnya awal-awalnya terjun adalah dunia pariwisata. Karena pendidikan saya dari S1, S2, dan S3 semuanya linear di tourism. Linear ya? Linear di tourism. Dan saya juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas di Universitas Negeri Padang, kemudian Dewas di RSUD Pariaman, dan kemudian beberapa kali ya di Komisaris BUMN, 4 kali saya di Komisaris BUMN, dan tentu saja pengalaman organisasi seperti Asosiasi Kepariwisataan, mulai dari ASITA, INKA, dan tentu juga organisasi kemasyarakatan, mulai dari saya pernah jadi ketua cabang GP Ansor, kemudian Awan Rais Surya PWNU. Ya banyak hal lah ini dengan masyarakat. Ini kan lebih ke organisasi ya. Nah, kalau sedikit tentang keluarga boleh dong boleh. Kebetulan istri saya ini dari Agam, tepatnya di Nagari Panampuang, sampai Angke. Punya 2 orang putri, satu sekarang di semester 7. Kuliah ya? Kuliah. Sudah kuliah. Dan satu lagi anak saya SMA kelas 2 di SMA 1 Bukit Tinggi. Wah, luar biasa. Ini orang tua yang sukses ini. Ada tuh FDB. Yang orang yang lebih mendalam sebenarnya kenalnya kan selain dari care atau peduli terhadap perempuan dan anak, juga Datuk juga sebagai pendiri dari Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak atau Women and Children Resilience. Itu bisa Datuk cerita lah tentang sejarah tentang LSM itu. Jadi begini Pak Emil, saya ada beberapa hal ya mendasari kenapa akhirnya saya membuat satu lembaga yang kita sebut namanya Women and Children Resilience. Yang ini kalau di akta notarisnya Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak. Kenapa kita bicara ketahannya? Kita bicara resilience karena anak dan perempuan itu masih merupakan kaum marginal yang sangat rentan. Sementara kita di Sumatera Barat ini yang menganut falsafah Minang adat pasandi sarak pasandi kita bulah, sarak mengato adat memakai dengan sistem matriarkat. Harusnya menurut kacamata saya
aksi kekerasan perempuan dan anak itu di Sumatera Barat boleh dikatakan harusnya nol Ya. dengan sistem atau falsafah yang kita pakai seperti itu. Tapi ternyata tidak. Persoalan-persoalan kasus anak berhadapan dengan hukum, kekerasan terhadap perempuan, kemudian banyak hal yang melatar belakangi itu, menurut saya kita perlu membuat sesuatu lembaga yang bisa bermanfaat, yang bisa memberikan edukasi dan pendampingan terhadap korban, baik itu anak berhadapan dengan hukum, korban perempuan yang berhubungan dengan kekerasan. Karena ternyata kita ini nggak fokus di Sumatera Barat kalau bicara tentang perlindungan perempuan dan anak. Kenapa? Saya belum melihat ya, baik itu, ini maaf saya juga harus mengkritisi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, baik itu tingkat provinsi atau di kabupaten kota, mereka menjadi kepala dinas di sana itu belum memahami sepenuhnya bagaimana mereka harusnya bisa berperspektif gender ataupun korban. Karena ini tidak gampang. Karena kita harus melihat penanganan korban itu banyak yang tidak paripurna. Sudah dia korban, kemudian tidak ditangani dengan baik, dan masih banyak saya melihat hal-hal yang seperti itu yang membuat saya miris. Saya pernah melihat beberapa teman-teman di Padang seperti Nurani Perempuan. Saya melihat mereka itu menghabiskan waktunya mendampingi korban, tapi minim perhatian dari pemerintah. Bahkan mereka harus kadang-kadang mendatangi korban itu, mereka yang harus membayar, menebus korban di rumah sakit, korban-korban perkosaan. Itu kan bagi saya itu luar biasa. Kemudian saat saya menjabat sebagai dewas di rumah sakit daerah di Pariaman, saya melihat aparat penegak hukum, polisi kadang-kadang harus membayar biaya visum. Sudah kena, kadang-kadang banyak ya korban ini dari berlatar belakang ekonomi lemah ataupun terbelakang pendidikan. Saat mereka divisum nggak punya uang, akhirnya apa? Polwan-polwan itu yang saya lihat yang membayar. Saya kasihan juga. Akhirnya saya ambil kebijakan, saya panggil Pak Direkturnya, tolong untuk visum korban kekerasan perempuan anak yang selama ini berbayar sekarang tidak boleh dibayar lagi. Kenapa? Sebenarnya banyak cara untuk mensiasati itu. Kalau memang Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak itu mau menggunakan DAK-nya yang dari kementerian untuk itu, dan boleh DAK itu digunakan untuk membayar visum, bahkan pendampingan hukum. Ya, jadi itu harus digunakan. Tapi banyak itu kadang-kadang menjadi silpa dan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya pikir kalau saya hanya sekedar meratapi, diam, ya nggak bisa. Akhirnya saya bersama teman-teman saya di Jakarta, alumni Lemhanas, PPRA 63, kami membuat yang namanya Yayasan Ketahanan Perempuan dan Anak. Kita ingin anak menghadapi sistem, kondisi hari ini dengan tingkat persaingan yang makin tinggi, perempuan juga mereka harus menjadi yang tangguh. Kenapa? Kalau kita menyadari masa depan generasi ini ada pada perempuan. Kalau perempuan itu terperhatikan dengan baik, dia akan melahirkan anak-anak ataupun keturunan juga yang akan baik, berkualitas, sehingga tidak ada lagi stunting. Jadi jangan kita sibuk ngurus stuntingnya. Pernah nggak kita mulai dari pangkalnya? Jangan kita urus di akhirnya aja. Tindakan preventifnya seperti apa? Bagaimana menghindari pernikahan dini? Edukasi ini harus sering, nggak boleh hanya sebatas saat lagi ramai kasus mungkin ada, dan harus continue. Dan harusnya saya melihat kepala daerah hari ini, ya khususnya Pak Gubernur yang berlatar belakang Ustadz, ya harusnya benar-benar harus mengawal ini dengan baik dan benar, siapapun itu ya. Dan ini juga bukan tanggung jawab satu orang ataupun keluarga korban, tapi tanggung jawab kita semua. Apalagi kita sebagai orang tua, selaku nenek mama, kemudian juga sebagai pemuka masyarakat, ataupun guru, dosen, siapapun itu, kita wajib menjaga bagaimana perempuan dan anak di Ranah Minang ini benar-benar terayomi, benar-benar terbebas dari kasus kekerasan perempuan dan anak. Baik, kita minum dulu. Ini rasanya kalau sudah lulusan Lemhanas ini memang rasa kuliah kewiraan saya. Jadi kalau kita zaman dulu kan kewiraan ya. Kalau sekarang ini tentang kebangsaan apa namanya misalnya. Baik, jadi memang, dan ini memang nilai-nilai ini memang harus kita tumbuh kembangkan di generasi muda. Dan sesuai dengan tema kita di podcast kali ini memang konkret, tegas ya, konkret. Perlindungan perempuan dan anak.
Nah, sekarang kita bicara lagi sebagai pendiri atau pionir lah ya, Datuk FDB. Dalam menjalankan LSM atau NGO kalau bahasa ya kan, lembaga swadaya masyarakat ini, apa saja kendala selama ini? Atau memang lempeng aja? Ya tentu plus minus ya. Mungkin ada mudahnya karena jejaring saya di Lemhanas itu ya 9 bulan kita di Lemhanas dengan punya jejaring yang cukup baik, sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin tidak bisa terkawal tapi itu jadinya bisa terkawal. Contoh misalnya pengawalan kasus seperti itu ya, yang harus tiba-tiba oknum di daerah aparat penegak hukum berpihak kepada pelaku ataupun tersangka, tapi dengan kita punya jejaring ya inilah yang membantu juga. Nah, tapi bukan artinya tidak ada kendala. Sebenarnya kendala itu adalah kita belum satu perspektif, belum satu pemahaman. Apakah itu mulai dari selaku pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, bagaimana kita cara pandangnya sama untuk menangani korban-korban ataupun korban kekerasan perempuan anak itu tidak bisa disamaratakan dengan kasus-kasus lain. Dan ini kadang-kadang saya belum melihat, belum sepenuhnya perspektif gender ataupun perspektif korbannya ada di situ. Sehingga cara melakukan, boleh dikatakan pemeriksaan, penyidikan, kadang-kadang membuat korban itu lebih tertekan. Dan saya melihat itu. Jadi kadang-kadang orang enggan. Dan yang kedua, kita masih merasa ini adalah hal tabu. Aib ya. Kalau diungkapkan. Tapi kalau kita terus berpegang teguh kepada ini aib, kapan mereka punya jerah? Apakah pelaku karena mereka punya jaringan, mereka punya uang, mereka punya kuasa, terus bisa bebas? Sampai kapan kita begini terus? Dan ini yang sebenarnya saya menggugah hati nurani, kemudian menggugah perasaan kita selaku orang tua, kita selaku masyarakat, bagaimana kita peduli dan perhatian. Karena banyak kita lihat korban-korban itu dari yang latar belakang pendidikannya juga rendah, ekonominya kurang beruntung, sehingga saat terjadi kasus, saat terjadi persoalan-persoalan itu tidak ada yang banyak yang mendampingi. Kalaupun ada hari ini, nggak cukup. Kenapa? Kasusnya yang meningkat. Dan kemudian kadang-kadang tidak banyak orang yang mau terjun. Dan saya harus mengapresiasi ya, ada para aktivis-aktivis yang mau mendampingi korban, karena saya juga melihat itu kalau tidak kuat mentalnya, jangan-jangan dia juga yang sakit jiwa dalam mendampingi itu, karena dia berpikir, wah ini korbannya sudah kita pelakunya sudah kita laporkan, kemudian udah tiba-tiba kok hilang, tiba-tiba mandek, tiba-tiba nggak bisa terfollow up, mangkrak, itu kan banyak. Tiba-tiba DPO dan nggak ketemu-ketemu. Ini kan kadang-kadang kalau orang ini tidak benar-benar tulus ikhlas, itu frustasi. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya perlu melihat, saya selaku nenek mama di Sumatera Barat dengan sistem matriarkat. Saya malu juga sama teman-teman saya yang dari luar daerah itu, begitu kita buka data, ternyata kasus perempuan anak di Sumatera Barat tinggi. Jadi saya merasa tertampar waktu itu kan. Ya Allah, saya bilang gitu. Katanya kita ini adat basandi sarak basandi kita bula, sarak mengatur adat memakai dengan matriarkat sistemnya. Ternyata kita lihatlah data, ada mama yang memperkosa kemenakannya, kemudian pelecehan, pencabulan. Karena hari ini pencabulan itu Pak, sesuai dengan perkembangan digital tidak hanya menyentuh fisik, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara visual. Ini juga termasuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetapi Undang-Undang TPKS yang susah payah diperjuangkan oleh kawan-kawan perempuan di parlemen, ternyata tidak begitu maksimal sosialisasinya. Kita lihat ada dosen yang lama mungkin baru berproses sampai bertahun-tahun. Saya pikir itu kan miris ya. Jadi itu harusnya sebenarnya siapapun kita harusnya tidak boleh seperti pepatah orang Minang, tibo di mata wapicengan, tibo di parik kampian. Jadi kita harus tetap lakukan itu. Baik, kemudian kita kembali ke LSM kita lagi ya, tahanan perempuan dan anak. Setelah dalam beberapa waktu berjalan nih, tentu ada tadi plus minus ya. Kemudian tantangan, kemudian sebenarnya target yang sudah disusun oleh teman-teman di
Jadi Yayasannya apa aja? Boleh tahu kita ini dengar oleh Tribuners juga. Jadi memang WCR lebih banyak kepada tindakan preventif, Ya. edukasi, kemudian pendampingan, dan juga menyambungkan teman-teman di daerah ya, karena ini kantor pusat kita di Jakarta. Oh, untuk pusat ya? Afiliasi ke pusat ya? Ya, jadi saya membuatnya di Jakarta karena semua sentral kegiatan itu kan lebih banyak di Jakarta. Misal kita terkendala di daerah, kita bisa ke Mabesnya. Ya. Kalau mungkin di Lebih Kejaksaan cepat ya, terkendala, dia. kita bisa ke Kejagung. Ini salah satu pola upaya kita untuk itu. Dan dalam beberapa kegiatan-kegiatan juga kita melihat bukan hanya berbicara tentang hanya perempuan dan anak terhadap kekerasan, tapi bagaimana juga ketahanan mereka, resiliensia, ketangguhan perempuan dan anak menghadapi situasi dan model yang hari ini terjadi ya. Contoh aja, kalau kita lihat di pemberitaan ataupun kita searching saat pandemi COVID kemarin, tingkat kekerasan perempuan anak tinggi loh. Itu selama orang tidak bekerja, orang banyak di rumah, itu terjadi. Dan kita ingin bagaimana anak-anak itu tangguh, jangan mereka gampang stres ya. Karena kita lihat hari-hari ini anak-anak yang semuanya Gen Z, milenial, sibuk dengan di handphone, sibuk hanya dengan dunia mayanya, sibuk dengan kayak culture dari luar negeri yang mereka kalau tiba-tiba nggak cocok, tiba-tiba nggak tahu, langsung tiba-tiba pengennya bunuh diri. Ini kan sering terjadi. Kita lihat sekarang kan banyak yang kasus-kasus seperti itu yang harusnya bagaimana kita kembali penguatan kepada anak-anak ini, bagaimana mereka dia tangguh menghadapi persoalan-persoalan. Namanya persoalan hidup, persoalan kondisi situasi, kan begitu. Karena hari ini juga memang kita lihat kan tidak semuanya seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang apa yang mereka targetkan faktanya tidak sesuai dengan harapan. Itu bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang tangguh. Bagaimana dia juga bisa memikirkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada sehingga dia survive. Itu salah satu yang kita lakukan. Untuk perempuannya juga kita melihat, kita mendorong bagaimana keterwakilan perempuan juga. Misalnya kalau hari ini 30% keterwakilan perempuan di parlemen ya. Di parlemen itu juga memang semua partai memenuhi kena aturan, tetapi tidak semuanya juga. Kalau misalnya terpilih apakah benar 30% isinya itu? Enggak. Di DPRD Sumbar berapa sih yang perempuan? Sampai kalau 65 artinya kalau 30% artinya kan harus 20 orang. Harus 20 orang perempuan di parlemen. Kita hanya berapa orang? Jadi ini saya pikir kita ingin mendorong, karena bagaimanapun mereka juga masih rentan. Kalau kita mau review, sebenarnya kejayaan perempuan Minang itu dimulai dari zaman penjajahan. Kita pernah dengan Siti Mangopo, Rasuna Said, kemudian banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang sebenarnya menginspirasi untuk untuk negara ini dalam perang kemerdekaan. Wanita-wanita Minang itu menginspirasi. Mereka tidak bisa berperang langsung dengan tulisan, ini kan juga menginspirasi. Jadi saya pikir adalah keprihatinan kita harus kita konkretkan bahwa KPAI harus ada di Sumbar. Itu tidak boleh ada lagi alasan apakah keterbatasan anggaran, karena melindungi perempuan itu bagian daripada tugas negara. Berarti mungkin berbut ngomong ya Dato ya, dengan daya strong daya dobrak oleh teman-teman di ketahanan perempuan dan anak, mungkin akan memang perlu lagi dimartir lagi oleh semacam komisi atau lembaga ad hoc bentukan ini negara lagi yang dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak kan. Di Indonesia kan sudah ada. Ya, untuk di Sumatera Barat di daerah di daerah kita. Ya, jadi saya melihat begini ya. Kenapa pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan teman-teman di DPRD nggak serius? Apakah belum pernah keluarganya jadi korban sehingga merasa ini tidak penting? Sementara kita kalau belajar melihat data, kalau kita mau membuka data, tidak sesuai ya Pak apa yang kita dengung-dengungkan sebagai kita orang yang sangat beradat, kita sangat berbudaya dengan matriarkatnya. Kenapa? Tingkat kekerasan perempuan anak tinggi, cuma tidak terekspos ke publik aja. Karena kita masih merasa malu, tabu. Tapi saya meminta dan saya berharap 2024 ini dengan ini momentum bahwasannya pemerintahan baru
kan juga akan baru ini di Ya. Sumatera Barat tahun depan. Pemikirannya harus Iya, baru juga. ya harus sama juga, baik juga parlemen terpilih. Ya. Kalau tidak kita akan kawal terus itu bahwa ini harus dibentuk. Jangan sampai kita ini main-main terus. Contoh Komisi Informasi Publik udah terpilih komisionernya, udah hampir 1 tahun tidak dilantik. Ada apa? Ya. Ada apa dengan DPRD Sumatera? Ada apa dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Baik. Itu memakai uang negara Betul. loh untuk membentuk itu, gitu loh. Ini Datuk lebih kepada pengawasan itu lah nanti bahasnya Datuk ya. Pertanyaan yang agak krusial mungkin kembali lagi gini tuh ke perempuan dan anak ya. Ya. Tadi kita kenapa KPAI belum terwujud, belum terbentuk dengan ya penyebab utamanya diduga mungkin kita masih malu. Kemudian juga sebenarnya yang mendorong sebenarnya kan banyak, harus mendorong. Termasuk juga kami dari institusi lembaga pers juga kan. Nah, artinya kami juga butuh seperti Datuk juga dan kawan-kawan yang lain aktivis dan juga perlu mendorong ya langsung ke instrumennya. Kalau di dalam bentuk lembaga ad hoc itu memang wakil-wakil rakyat kita sebenarnya kan. Ini kebetulan Datuk ini kan orang akademisi nih, linear dalam hal ya pariwisata itu kan juga menyangkut nanti akan ngefek-ngefek juga ke perempuan, anak, pekerja perempuan pada objek wisata kan gitu kan. Apalagi bagaimana di objek-objek wisata, tempat-tempat hiburan yang juga artinya yang berhubungan dengan pariwisata, kemudian di sana ada kerentanan juga, ada anak dan perempuan yang mungkin dipekerjakan di sana kan gitu. Jadi menurut Datuk dengan pariwisata ini apakah kontraproduktif nanti dengan ini atau memang bisa diselaraskan gitu? Jadi artinya begini Pak, kalau kita bicara tentang kontradiktif, apapun yang akan kita lakukan pasti ada plus minusnya. Tetapi tentu saja sebagai masyarakat ataupun orang Minang yang saya pikir memahami seluk-beluk kearifan lokal, kita juga harus melihat di situ. Makanya sedia payung sebelum hujan. Silakan aja kita buat aturan regulasi, tetapi juga kita harus menjaga dan mengawal agar jangan sampai apa yang menjadi putusan kita itu akhirnya menjadi malapetaka atau menjadi mudarat, bukan memberi manfaat. Nah, jadi harusnya tindakan-tindakan preventif ini yang harus lebih sering kita lakukan. Tentu inilah kewajiban pemerintah, mengayomi, mengedukasi, kemudian mensosialisasikan apa-apa saja yang menjadi kebijakan-kebijakan politik, kebijakan kepala daerah yang berhubungan dengan investasi, tetapi juga jangan sampai merusak nilai-nilai yang ada di lingkungan kita seperti lingkungan rumah tangga, keluarga, dan tentu juga lingkungan adat dan budaya kita. Betul. Baik, Datuk, ini tanpa terasa nih udah hampir di penghujung nih. Iya. Kita, Datuk silakan minum tuh kalau masih ini agak serak nih saking banyak ngobrol. Tertarik banyak sekali. Saya sebenarnya lebih suka bicara pariwisata karena Datuk tadi udah buka tentang biofile yang pendidikan Datuk, dan insya Allah tanggal berapa nanti mau sidang terbuka nih sudah di Februari ini saya akan sidang terbuka ya. Mudah-mudahan nanti sukses Jadi lancar. disertasinya itu ketahanan pariwisata pada masa krisis. Nah ini kan pas bener deh. Studi adaptasi dan berkelanjutan. Ini studi kasusnya di Sumatera Barat. Bali kita. Bali. Karena krisisnya, karena Bali itu sudah mengalami berbagai macam krisis, mulai dari krisis keamanan, yang teroris Bali, kemudian krisis pandemi, pandemi COVID itu sama ya artinya. Cuman ada beberapa hal yang tidak pernah kita rasakan di Sumatera Barat, kayak bom itu ada. Jadi Bali itu kenapa dia menjadi studi kasus? Karena dampak pariwisata itu langsung mempengaruhi. Begitu keamanan, krisis keamanan, kemudian krisis banyak sekali, ada 5 krisis yang saya catat yang jadi penelitian saya, mulai dari krisis keamanan, kemudian krisis bencana, ini kan juga mempengaruhi, dan juga krisis politik juga. Jadi waktu 98 di Bali, waktu huru-hara, jadi banyak hal ya, sampai pandemi COVID terakhir. Jadi ada 5 fase yang menurut saya ini perlu menjadi pembelajaran, sehingga bagaimana kita menjadi pariwisata Indonesia yang pariwisata yang berketahanan.
Kayaknya Datuk ini kayak harus podcaster sendiri. Oh iya, nanti kita tentang bicara disertasi ya. itu. Ya, Tentang disertasi. nanti kita bedah ya. Iya, kita bedah nanti. Kita sediakan waktu untuk space ini untuk Datuk nanti kita bahas tentang disertasi. Ini menarik nih. Tentu dengan dikompilasi dengan kondisi-kondisi yang lokal kita. Ya. Datuk, terakhir mungkin Tuh ya, sebelum kita closing bisa Tuh beri harapan lah ya untuk semacam apa pencerahan atau penguatan lah untuk podcast kita. Silakan Tuh. Terima kasih untuk Tribuner semua yang masih bersama kita. Saya ingin sampaikan satu aja, tentu saja Sumatera Barat yang mana kita pahami dengan kearifan lokal kita, bahwasanya kita adat apa ya, sangat bukan ya, saya bilang bukan mengagungkan, tapi bagaimana kita merasakan menjalani apa yang kita sebut dengan adat basandi sarak basandi kita bulah itu sarak mengatur adek memakai dengan sistem matriarkat. Harusnya tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. Dan tentu saja KPAI itu harus konkret, harus ada kalau memang kita benar-benar peduli terhadap perempuan dan anak di ranah Minang. Sekali lagi kita mengajak semua pihak harus mau peduli, laporkan setiap kasus yang ada di sekitar Anda, tidak perlu takut karena semua sistemnya akan membantu. Dan tentu saja kita harapkan jangan merasa malu untuk melaporkan itu, karena inilah yang membuat kasus-kasus itu tidak pernah berhenti kalau kita tidak mau melaporkannya dan menyeretnya sampai ke meja hukum. Sekali lagi, mari kita jaga, kita lindungi perempuan dan anak, dan stop kekerasan. Baik, luar biasa, mantap. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami, Datuk Febi atau FDB yang dengan nama populer beliau. Sebelum kita tutup, para Tribuners, mudah-mudahan perbincangan kami dapat diambil, dipetik manfaatnya, dan jangan lupa klik media sosial platform kami, channel YouTube Tribun Padang Official, Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.